ke lapangan mengembara keledai, bawa onta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Memancing ikan di pinggir danau, dapat ikan jenis kerapu. Sebelum kultum akan dimulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala kafatan illan nasi basirau wa nazira wa hadiya ilal haqi wa syirojan muniru fasalawatullahi wassalamu alaihi wa alaihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Uda Uni yang ada di grup Kasia Vera 5569 yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita di Yaumil Mahsyar akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Uda Uni yang dimuliakan Allah. Adapun judul kultum saya pada malam ini adalah mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Setiap kita akan keluar rumah, banyak di antara kita yang yakin kalau kita bisa 100% akan pulang ke rumah. Yakin kalau nanti malam kita akan makan malam bersama keluarga. Banyak orang yang keluar di pagi hari dengan harapan nanti sore akan bertemu lagi dengan anak-anaknya. Bahkan sebahagian dari kita berpikir 10 tahun yang akan datang kita ingin membangun sebuah rumah, membangun sebuah villa. Kita ingin memiliki ini dan itu yang sudah ada dalam gambaran kita dan khayalan kita. Tapi tidak semua yang kita khayalkan akan terjadi. Bapak, Ibu, dan pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun ini. Dan tidak satu pun di antara kita yang tahu apakah bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan ini. Tidak ada yang tahu. Sudah banyak buktinya orang-orang yang dulu bersama kita tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Mereka telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Pergi untuk selama-lamanya. Kita pun tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan. Apakah kita masih sehat atau mungkin sudah sakit-sakitan? Masih ada atau sudah tiada lagi kita di dunia ini? Pada hakikatnya kita saat ini sedang melakukan perjalanan mengarungi hidup di dunia ini yang akan menuju akhirat kelak. Seperti dinyatakan di dalam Fathul Bari bahwa Rasulullah SAW bersabda, hidup ini hanyalah selintas saja, seperti seorang yang berjalan kemudian berteduh di bawah pohon yang rindang.
lalu kemudian berjalan lagi. Dan seyogianya kita seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan yang panjang. Bekal apakah yang kita bawa untuk kehidupan hari ini di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak? Dan kalaulah kita tahu sebentar lagi kita akan mati, kira-kira apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Kira-kira sebelum Lebaran ini kita tahu tidak bisa menyelesaikan Ramadan hingga akhir. Maka jawabannya sudah pasti kita akan banyak melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwaddu fa inna khairaz zadi taqwa," yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah 97. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka ada kisah yang dapat kita petik terkait pentingnya memuliakan bulan Ramadan. Al-Kisah pada masa Raja Iskandar Zulkarnain. Suatu hari Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya berangkat hendak menaklukkan suatu daerah. Pagi hari sebelum berangkat, sang raja berpesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai yang arusnya sangat deras dan banyak batu-batuan yang terjal. Dan ambillah apapun yang ada dan atau yang terinjak oleh kalian. Dan ketika malam pun tiba, rombongan pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu ketika melintasi sungai tersebut, tidak mengambil apapun yang terinjak oleh mereka. Karena mereka yakin bahwa yang mereka injak adalah batu-batuan yang akan menambah berat beban mereka saja. Yang kedua yaitu golongan yang ketika melewati sungai tersebut hanya mengambil ala kadarnya, sekedar mematuhi perintah sang raja. Sedangkan golongan yang ketiga, ketika melewati sungai tersebut, mengambil sebanyak-banyaknya benda yang ada di sungai tersebut, sehingga tasnya penuh dengan rela kepayahan untuk meneruskan perjalanan. Setelah mengikuti perjalanan, hari pun sudah mulai siang. Ketika waktu istirahat, sang raja pun mempersilahkan untuk membuka tas mereka dan apa yang mereka dapatkan di dalam perjalanan semalam. Dan ketika tas dibuka, alangkah terkejutnya para prajurit tersebut. Ternyata batu yang mereka ambil tadi malam adalah intan dan berlian. Prajurit yang tidak mengambil sama sekali merasa sangat menyesal. Dan prajurit yang mengambil ala kadarnya ada perasaan senang dan bercampur penyesalan. Sedangkan prajurit yang sungguh-sungguh mengambilnya merasa sangat bahagia dan gembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah di atas mengandung pelajaran bagi kita yang saat ini berada di bulan Ramadan, yang banyak sekali keberkahan di dalamnya, yang tidak jauh berbeda dengan gambaran kisah pada masa Raja Iskandar Zulkarnain.
kita pun memiliki 3 pilihan, yaitu yang pertama, melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan di dalamnya. Yang kedua, melewati Ramadan dengan sedikit sekali mengambil keberkahan di dalamnya. Sedangkan yang ketiga, mungkinkah kita termasuk di golongan yang ketiga, yaitu melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahan di dalamnya, yaitu dengan cara banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Perbanyaklah sedekah, sholatlah tarawih berjamaah di masjid, dan bertadaruslah. Boleh di rumah dilaksanakan bagi yang tidak mampu ke masjid, serta melakukan amalan-amalan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang apabila datangnya bulan Ramadan kita bergembira dan banyak melakukan kebaikan di dalamnya. Insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah kultum saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabatku sebagai Qori'ah Uni Huriah Adnan dan Sari Tilawah Rifda Liza Yauma. Sebelumnya saya akhiri ada pantun dari saya. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kultum ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Ambillah papan, bawalah paku. Paku dipukul dengan tembaga. Maafkanlah salah kata dariku. Namanya juga manusia biasa. Salam undur diri dari saya untuk Bapak, Ibu, Uda Uni semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.